Total lahan kering berapa? 4,7 juta hektar. Itu bukan total lahan kering, itu sudah lahan keseluruhan termasuk kehutanan. Oh iya. Dan apa. Nah, tapi khusus lahan keringnya kita 1,8 juta. 1,8 juta hektar. Yang belum dikelola. Itu sudah termasuk yang dikelola. Jadi gitu. dari 1,8 juta hektar itu kita yang untuk kegiatan pertanaman padi itu CNTT itu kita posisi saat ini kita pakai data baseline 2025 kita 250.000 hektar lahan sawah padi sawah. Kalau jagung kita kita pakai data baseline 2025 itu jagung kita di 114.000 hektar. Tapi sebenarnya dari sisi potensi kita masih bisa naik. Kalau macam padi itu kita masih bisa 300.000. Kalau jagung kita masih 200.000. Peluang kan lahan kering. Siap. Pembatas utama kan kita air, Kak Kris tahu. Karena air. Nah, air menjadi pembatas sehingga upaya-upaya kita mengapa zamannya Pak Jokowi itu Presiden Jokowi membuat bendungan-bendungan NTT sampai jam 7 supaya ada ketersediaan air untuk kegiatan di pertanian. Nah, tapi memang kegiatan-kegiatan itu di bendungan yang besar-besar ini yang terbantu tapi belum semua juga bisa dimaksimalkan untuk kegiatan macam pertanaman padi terutama untuk karena irigasinya irigasi primer sekunder dan tersiernya yang termasuk opla yang membantu. Opla ini bagian dari irigasi tersier dan itu sekarang sementara jalan. Jadi kita NTT kondisi lahan kering, saya biasa istilah laker. Nah, kita Indonesia itu ada 3 tipe lahan, ada lahan basah, lahan rawa dan lahan kering. Memang sekarang perhatian besar ini lahan sawah dan lahan rawa. Lahan kering kita mau dukung Kementerian Pusat dan Bapak Presiden kalau bisa ada perhatian ke lahan kering karena cukup besar. Tidak hanya di NTT, Indonesia Timur ini lahan kering, Sulawesi juga. Nah, itu lahan kering. Yang rawa kan hanya Kalimantan dengan Sumatera. Tapi kalau kita untuk ke depan Jawa ini kan sudah beralih fungsi lahannya. Lebih banyak ke industri, ke pemukiman, ke ini mall-mall dan sebagainya. Sehingga pasti lahan sawah suatu saat kan pasti akan berkurang, menurun terus. Dia ekspansi keluar, makanya Pak Menteri Pertanian, Pak Presiden berekspansi ke Merauke, yang butuh untuk lahan sawah. Nah, kita juga, harapannya. Tapi memang kalau kita mau eksploitasi lahan kering kan butuh biaya besar. Land clearing dan leveling ini sangat besar. Dan teknologi eksa, doser dan sebagainya. Nah, itu butuh. Nah, orang yang punya modal loh yang bisa kerja. Tapi sebelum itu mesti ada SID dulu. Tidak bisa langsung bilang lahan kering langsung bongkar. Itu apa? Survei, investigasi dan desain. Jadi mesti ada yang lihat dulu, ini layak tidak, ini bisa tidak, dekat dengan sumber air tidak, kan ada dia punya kriteria. Kalau kita mau bikin dia lahan kering menjadi lahan sawah atau lahan pertanian, mesti dekat dengan sumber air. Kemiringan tidak boleh dari 8% misalnya. Kemudian juga di situ petani mesti bisa bekerja. Ya sampai kita tidak ada. Terus yang berikut juga adalah dukungan dari Pemda kabupaten bahwa mereka juga mensiap untuk backup. Makanya untuk SID ini kita kasih yang kompeten dan punya kompetensi, yang peneliti perguruan tinggi. Tapi dengan kolaborasi kita dengan perguruan tinggi, seperti itu. Selama ini ada kerjasama dengan apa? Dengan Undana kan dengan? Ya, kita untuk SID ini kita sudah tahun lalu ya SID. Kita untuk yang Opla dan sebagainya SID dengan Undana. Karena dia punya SDM-nya cukup banyak, dan terutama tapi mereka juga selain Undana mereka juga pasti kalau tenaga-tenagaan mereka juga pasti minta politani. Nah, ada kolaborasi sehingga untuk bisa saling backup dan saling mendukung. Memang yang tahun lalu itu timnya langsung dipimpin Pak Rektor sekarang. Dulu beliau bagian dari itu. Beliau dulu wakil Rektor 4, bagian kerjasama. Jadi beliau langsung yang memimpin dan dengan tim-timnya. Ini terus kalau potensi peningkatan lahan basah itu kakak kalau potensi peningkatan lahan basah itu di kabupaten mana-mana di NTT? Kita kalau sebelum masuk ke situ kita punya daerah lahan basah kita ini kan sebenarnya hanya tadi saya bilang potensi kita 3.000 hektar.
Sekarang kita tahun lalu 250.000, tahun ini kita mau menuju 273.000 sesuai kesepakatan dari semua kabupaten. Dia itu paling banyak besar itu yang sesuai daerah irigasi itu Manggarai Barat, di Lembor, di Mbai, apalagi yang bendungan Lambo mau dibangun nih, tambah 3.000 lah tuh. Jadi nanti Mbai itu Mbai kiri, Mbai kanan sudah bisa, itu berarti sekitar 6.000. Kemudian di Satarmese, yang ada irigasi di Manggarai, kemudian di Ngada di Soa. Nah, kemudian kalau di daerah yang kecil-kecil ya barangkali kalau di Sika di Magepanda sana, Sika di Magepanda. Kalau yang Flores Timur, Ende di Wolojita, di Detsoko, di Moni, nah, itu irigasi. Airnya juga tersedia. Nah, kemudian kalau di Timor ini, dia kan di irigasi walaupun tak ada hujan. Kita kan kebanyakan di Kupang Timur sini. Kemudian di Bena yang ada daerah irigasi 1.000-an hektar, 1.300 hektar di Bena, persawahan Bena. Kemudian di Malaka, persawahan Bena Naik, bendungan Bena Naik sama dia. Kalau ini itu di Hekto, tapi dia juga irigasinya kan musim hujan. Nah di Sumba itu ada di Kambaniru, Kambaniru sama di Mbaing, sama Lewa. Sumba Timur semua. Sumba Timur satu baru Mbaing, ini cukup besar. Di Mbaing di selatan. Kemudian di Lewa, di Sumba Barat di Wanokaka. Kemudian Sumba Barat Daya di Weklosawa 1.300 hektar. Gitu ya? Ya. Nah itu yang cukup besar. Nah tapi karena kita kebanyakan kan sawah tak ada hujan. Nah sehingga kalaupun ada irigasi hanya berlaku pada saat musim hujan.